Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di perkuliahan mata kuliah komunikasi antar budaya. Jadi kami dari Kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat budaya dan ragamnya. Jadi nanti apa saja sih yang kita bahas? Yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat budaya. Nah, jadi apa itu definisinya, ciri-cirinya, unsur-unsurnya. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai ragam budaya. Jadi bagaimana budaya di dunia dan budaya di Indonesia. Lalu kemudian kita akan menghubungkan budaya ini dengan mata kuliah komunikasi antar budaya. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai studi kasus dari apa yang kita bahas. Mungkin gak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu budaya. Oke, jadi apa itu budaya? Secara etimologi, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal, atau dari bahasa Latin color, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Di sini UNESCO mendefinisikan kebudayaan sebagai ciri khas spiritual, material, intelektual, dan emosional yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Lalu kebudayaan juga mencakup seni, gaya hidup, hak asasi manusia, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan. Itu disampaikan oleh UNESCO pada Deklarasi Meksiko tahun 1982. Lalu di sini Muhammad Hatta juga berpendapat nih bahwa kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Dan agama juga merupakan bagian dari kebudayaan karena dapat membuat manusia hidup senang. Sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya pada Kongres Kebudayaan pertama tahun 1948 di Magelang. Jadi, apa itu budaya? Jadi, pada singkatnya, budaya adalah kebiasaan kolektif yang dijalankan oleh sekelompok orang secara terus-menerus sehingga menjadi cara hidup bersama, mencakup nilai, aturan, tradisi, dan identitas suatu masyarakat. Jadi, singkatnya, budaya adalah kebiasaan yang kolektif. Lalu, antara budaya dan kebiasaan, apakah itu hal yang sama? Jelas, itu adalah hal yang berbeda. Karena budaya cakupannya lebih luas, menyangkut identitas dan cara hidup suatu kelompok atau masyarakat, sedangkan kebiasaan itu cakupannya lebih sempit, karena bersifat pribadi atau kelompok kecil saja. Lalu untuk sifatnya sendiri, budaya itu relatif permanen dan diwariskan lintas generasi. Sedangkan kebudayaan itu biasanya berubah lebih cepat tergantung trennya, seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti penjelasan lebih dalamnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya ada unsur-unsur budaya. Yang pertama ada sistem religi. Sistem religi atau yang juga dikenal sebagai kepercayaan ialah suatu hal yang menyangkut maupun berhubungan dengan keyakinan. Unsur dari sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting di sebuah kehidupan. Yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah sebuah pengucapan indah pada suatu elemen budaya atau kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Terdapat dua macam bentuk bahasa, yaitu bahasa lisan dan juga bahasa tulisan. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan membahas pada ilmu pengetahuan tentang kondisi alam di sekeliling manusia dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, tubuh manusia, waktu, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya. Yang pertama, budaya berbasis simbol. Budaya dapat diketahui dari representasi simbol-simbol tertentu. Hal itu sebagai bentuk makna yang terkandung dari ekspresi budaya tersebut. Bagian penting yang ada di simbol itu yakni makna yang ada di budaya tersebut, yang berarti bahwa bukan dari simbol itu sendiri, sehingga simbol menjadi aspek krusial ketika berinteraksi dengan masyarakat, serta bisa kemungkinan terjadi sebuah tindakan secara khas. Yang kedua, bisa dimiliki bersama. Budaya dibentuk dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama. Kepemilikan bersama budaya oleh sejumlah kelompok tertentu juga memiliki jangkauan ruang dan waktu yang berbeda. Terdapat beberapa nilai yang perlu diikutinya, mulai dari budaya bersifat lokal hingga universal. Yang ketiga, budaya bersifat adaptif. Kebudayaan tak hanya melanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaan suatu komunitas tertentu, akan tetapi juga perlunya memiliki sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi. Salah satu contoh yang dapat diketahui yakni dari beberapa kelompok adat Indonesia, masyarakat tersebut masih mempertahankan keasliannya di tengah perubahan sosial yang cukup signifikan. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi budaya di dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai identitas.
Budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembeda antara bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sebagai batas. Budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Adanya budaya itulah membuat sebuah negara menjadi unik dan juga khas. Yang ketiga, sebagai komitmen. Adanya budaya dalam sekelompok masyarakat berfungsi sebagai sebuah komitmen. Hal itu artinya bahwa terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atas suatu hal dalam kelompok masyarakat yang bernilai lebih besar dari kepentingan masing-masing individu. Sebab itu diperlukannya budaya dalam peradaban sebuah kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, ada sebagai media komunikasi. Di dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia. Hal itulah yang menjadi fungsi dari budaya, yaitu sebagai media komunikasi. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan keragaman budaya di dunia. Keragaman budaya di dunia adalah kekayaan bentuk-bentuk ekspresi budaya yang diwariskan antar dan alam kelompok masyarakat yang meliputi bahasa, adat istiadat, nilai, norma, serta cara hidup yang unik dari berbagai kelompok dan peradaban di seluruh dunia. Keberagaman juga merupakan aset penting bagi kemanusiaan, mendorong dialog, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Namun juga menghadapi tantangan seperti homogenisasi budaya akibat globalisasi dan modernisasi. Contohnya seperti festival Holi di India, yaitu festival warna yang dirayakan setiap tahun seperti simbol kemenangan kebaikan atas kejahatan dan datangnya musim semi. Keragaman budaya di dunia mencakup perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, nilai, norma, dan pola pikir yang membentuk identitas dan kehidupan sosial setiap kelompok masyarakat. Ada beberapa perbandingan dan studi kasus sebagai gambaran keragaman, yaitu ada bahasa, adat istiadat, nilai dan norma, pola pikir, dan studi kasus keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya ada keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia sangat kaya, tercermin dari bahasa, adat istiadat, pakaian adat, tarian, musik, rumah adat, kuliner, hingga agama ya, dan kepercayaan yang berbeda di setiap daerah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis negara, kepulauan, dan keberagaman suku bangsa. Contohnya adalah rumah adat Tongkonan dari Toraja, tari saman dari Aceh, pakaian batik, makanan khas rendang dari Sumatera Barat, serta berbagai upacara adat seperti ngaben di Bali. Keragaman budaya di Indonesia sangat kaya dan unik. Tercermin dari lebih 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, serta beragam adat istiadat, seni, tradisi, pakaian adat, musik, tarian, kuliner, dan kepercayaan yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Setiap daerah memiliki ciri khas budayanya masing-masing yang menjadi identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Baik, saya Tarkan akan menjelaskan tentang konsep multikulturalisme. Multikulturalisme adalah paham yang dimana mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Misalnya di Indonesia sendiri nih, kita hidup berdampingan antar suku kayak suku Jawa, Sunda, Minang, Papua, dan masih banyak lagi pokoknya. Ada juga tujuannya dan juga nilai multikulturalisme itu sendiri, yaitu yang pertama mewujudkan toleransi dan saling menghormati, mencegah diskriminasi budaya minoritas, lalu mendorong kehidupan harmonis dalam keberagaman. Yang terakhir, menumbuhkan identitas kolektif tanpa menyingkirkan identitas individu atau budaya asal. Lalu ada pun tantangan masyarakat multikultural, yaitu yang pertama konflik, karena prasangka budaya dan lain-lain sebagainya bisa menimbulkan konflik. Lalu yang kedua, kesalahpahaman dalam komunikasi. Lalu yang ketiga,
etnosentrisme, yaitu merasa budaya sendiri yang paling benar gitu. Lalu yang terakhir, diskriminasi dan stereotip. Lalu adapun globalisasi dan perubahan budaya yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, globalisasi adalah proses integrasi antar negara dalam berbagai bidang ekonomi, teknologi, komunikasi, budaya, itu contohnya ya, yang dimana membuat dunia seperti tanpa batas. Contohnya budaya Korea masuk ke Indonesia, ya seperti K-pop, ya drama, makanan, ya bahasa Inggris jadi bahasa internasional, dan gaya hidup Barat gitu ya, yang mempengaruhi anak muda di Indonesia. Adapun juga dampak-dampaknya, yaitu yang pertama dampak positifnya dulu, ya, yang dimana dampak positifnya yang pertama pertukaran budaya, yang dimana memperkaya wawasan kita gitu. Lalu yang kedua teknologi komunikasi, yang dimana akan mempercepat adaptasi lintas budaya. Yang ketiga muncul budaya global, yaitu global culture ya sebutannya. Adapun juga dampak negatifnya, yaitu erosi budaya lokal, ya, yang dimana budaya kita atau budaya asli bisa tergeser. Lalu yang kedua konsumerisme dan budaya yang instan gitu. Lalu yang ketiga uniformitas budaya, yang dimana semuanya jadi seragam. Baik, sekian mungkin akan selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah pengaruh budaya terhadap pola komunikasi. Yang pertama ada bahasa dan simbol. Jadi setiap budaya itu punya cara berbeda dalam menggunakan bahasa maupun simbol nonverbal. Perbedaan ini itu biasanya bisa terlihat dari kata-kata yang dipilih, dialek, maupun gestur tubuh. Misalnya, kontak mata di barat itu dianggap tanda kejujuran dan kepercayaan diri. Tapi di beberapa budaya di Asia itu bisa dianggap tidak sopan dan menantang. Poin yang kedua ada gaya komunikasi. Ada budaya direct atau langsung seperti di Amerika, mereka itu cenderung lugas, jelas, dan to the point. Sementara ada juga budaya indirect atau tidak langsung seperti di Jepang dan di Indonesia, sering memakai bahasa halus, berlapis, dan penuh kode agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Poin yang ketiga itu ada nilai dan norma. Budaya kolektivis misalnya di Asia, di Arab, dan di Timur Tengah lebih mengutamakan keharmonisan kelompok. Jadi komunikasinya biasanya hati-hati dan mempertimbangkan orang lain. Sementara ada juga budaya individualis seperti di Eropa dan di Amerika, mereka lebih terbuka menyampaikan opini pribadi bahkan jika bertentangan dengan orang lain. Yang terakhir ada hierarki sosial, yaitu di masyarakat dengan struktur sosial yang kuat, misalnya di Jepang atau di India, komunikasi itu biasanya penuh hormat, menggunakan bahasa formal dan mempertimbangkan status lawan bicara. Sebaliknya di budaya egaliter seperti di Belanda atau di Australia, komunikasi biasanya lebih santai dan setara tanpa banyak perbedaan formalitas. Pembahasan selanjutnya di sini ada potensi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda bisa menimbulkan salah paham, baik karena kosakata yang tidak sama, perbedaan intonasi, maupun arti ganda. Misalnya, kata yang sopan di satu budaya bisa terdengar kasar di budaya lain. Yang kedua ada perbedaan nonverbal. Gestur atau ekspresi tidak selalu universal. Anggukan kepala berarti iya di banyak budaya, tapi di Bulgaria itu berarti tidak. Begitu juga jarak fisik. Orang Amerika Latin nyaman berbicara dekat, sementara orang Eropa Utara lebih menjaga jarak. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka. Seringkali orang menilai budaya lain dengan gambaran umum, misalnya orang Jepang pasti pemalu atau orang Barat pasti individualis. Padahal kenyataannya sangat beragam gitu. Stereotip bisa membuat komunikasi ini menjadi bias. Selanjutnya ada etnosentrisme. Jadi sikap merasa budaya sendiri itu paling baik atau paling benar itu juga bisa menghambat keterbukaan. Akibatnya komunikasi menjadi tegang karena tidak ada yang saling menghargai, tidak bisa saling menghargai gitu. Terus ada konteks komunikasi, ada yang high versus low context. Jadi budaya high context, misalnya di Jepang dan di Arab, lebih banyak mengandalkan makna implisit, isyarat, dan konteks. Sedangkan budaya low context, misalnya di Jerman dan di Amerika mengutamakan kejelasan kata-kata yang eksplisit. Jika dua budaya ini bertemu, bisa terjadi salah tafsir. Selanjutnya ada strategi menghadapi perbedaan budaya. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri atau cultural awareness, menyadari bahwa cara kita berkomunikasi ini bukanlah netral tapi dipengaruhi budaya.
Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih terbuka dalam memahami orang lain. Yang kedua ada belajar dan menghargai budaya lain. Mengenal adat, bahasa, atau kebiasaan budaya lain dapat mencegah kesalahpahaman. Misalnya kita mempelajari sedikit salam, etika, atau gestur sopan dalam budaya lain menunjukkan rasa hormat kita terhadap budaya tersebut. Selanjutnya ada mengembangkan empati. Empati itu penting agar kita bisa memahami sudut pandang orang lain. Alih-alih menilai perbedaan sebagai aneh, kita mencoba menempatkan diri di posisi mereka. Selanjutnya ada komunikasi terbuka dan fleksibel. Kita menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan menghindari istilah atau humor yang bisa menyinggung. Fleksibilitas itu berarti kita siap menyesuaikan gaya komunikasi sesuai konteks budaya lawan bicara kita. Selanjutnya ada mengurangi stereotip. Jadi melihat lawan bicara sebagai individu unik, bukan hanya representasi dari suatu budaya. Jadi dengan begitu komunikasi jadi lebih adil dan tidak bias. Yang terakhir di sini ada mencari titik persamaan. Jadi meskipun kita berbeda budaya, manusia punya nilai dasar yang sama, seperti ingin dihargai, dipahami, dan diperlakukan dengan baik. Jadi fokus pada kesamaan ini bisa membangun jembatan komunikasi. Terdapat 3 studi kasus pada materi ini. Yang pertama adalah studi kasus terkait tradisi gotong royong di desa. Gotong royong adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang masih hidup sampai sekarang. Contohnya bisa kita lihat di Desa Panggung-Harjo, Bantul, Yogyakarta, yang sering mendapat penghargaan sebagai desa dengan praktik sosial terbaik. Warga di desa ini rutin mengadakan gotong royong membersihkan sungai, memperbaiki jalan, bahkan membangun fasilitas umum seperti balai desa. Dan aktivitas ini tuh menunjukkan bahwa budaya berfungsi sebagai pedoman hidup dan perekat sosial. Ragam budaya dalam hal ini tampak pada tradisi lokal yang diwariskan secara turun-menurun, tetapi masih relevan dengan kehidupan yang modern. Studi kasus yang kedua adalah perbedaan dari gaya negosiasi bisnis. Dalam interaksi internasional, budaya sangat berpengaruh pada gaya komunikasi dan pengambilan keputusan. Misalnya dalam hubungan bisnis antara Indonesia dengan Jepang. Perusahaan Indonesia biasanya lebih fleksibel dan cepat dalam memutuskan kerjasama, sedangkan perusahaan Jepang terkenal sangat hati-hati, penuh prosedur, dan membutuhkan konsensus dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan. Hal ini sering membuat negosiasi berjalan lebih lama. Dan dari kasus ini, kita belajar bahwa budaya memengaruhi pola pikir dalam dunia bisnis. Hakikat budaya di sini adalah sebagai faktor yang menentukan interaksi sosial ekonomi, sementara ragam budaya tampak dari perbedaan etika dan gaya komunikasi antar bangsa. Selanjutnya, Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Salah satu momen yang paling terasa menyatukan keberagaman itu adalah perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Misalnya di kota Ambon, Maluku. Masyarakat dari berbagai suku dan agama ikut merayakan dengan cara karnaval budaya, lomba perahu, hingga pentas seni daerah. Meskipun berbeda latar belakang, mereka tetap bersatu dalam semangat nasionalisme. Kasus ini memperlihatkan bahwa budaya berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sedangkan ragam budaya tampak dalam pakaian adat, kuliner, dan tradisi yang ditampilkan dalam perayaan. Dari ketiga kasus tadi, kita bisa melihat bahwa budaya selalu hadir di dalam kehidupan kita. Di tingkat lokal, budaya gotong royong memperkuat solidaritas masyarakat. Di tingkat internasional, budaya mempengaruhi cara kita bernegosiasi dan berkomunikasi. Dan sebagai bangsa, keberagaman budaya justru menjadi kekuatan yang menyatukan kita, seperti terlihat pada perayaan 17 Agustus. Jadi, hakikat budaya adalah pedoman hidup dan identitas, sementara ragam budaya adalah kekayaan yang harus dijaga dan menghargai